Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita sama-sama belajar mengenai keselamatan. Pemahaman tentang pengertian keselamatan sebenarnya adalah hal yang sangat penting dan sentral dari seluruh pengajaran iman Kristen. Karena pemahaman akan keselamatan itu sangat menentukan perjalanan iman seseorang dalam mengiring Tuhan. Sekali lagi saya ulangi. Pemahaman tentang keselamatan itu sangat menentukan perjalanan iman seseorang dalam mengiring Tuhan. Nah, jika pemahaman seseorang tentang keselamatan itu salah, maka seluruh perjalanan imannya akan salah. Akibatnya akan berpotensi menjadi sesat dan tidak selamat. Makanya kekristenan yang dijalani tidak berkualitas. Tidak berkualitas, bahkan tidak berkualitas sama sekali. Karena apa, saudara? Karena tidak bisa mencapai tujuan keselamatan seperti yang Tuhan Yesus inginkan, saudara. Oleh karena itu kita perlu belajar berkumpul di tempat ini untuk bisa mengerti benar-benar pengertian keselamatan yang benar. Ya. Kita harus bisa mengerti, memiliki pengertian yang benar tentang keselamatan. Jadi kalau seseorang memiliki pemahaman yang benar tentang keselamatan, hidupnya pasti akan berkualitas, saudara. Karena ia sedang berjalan menuju kepada tujuan keselamatan yang Tuhan Yesus inginkan itu sendiri. Nah, sekarang kita mulai mengerti begini. Banyak orang cenderung beranggapan bahwa keselamatan itu terhindar dari api neraka dan masuk surga. Padahal masuk surga adalah buah atau akibat dari keselamatan itu sendiri. Saya ulangi, masuk surga itu buah atau akibat dari keselamatan itu sendiri. Karena apa? Karena keselamatan itu adalah usaha Allah untuk mengembalikan manusia kepada rancangan yang semula. Rancangan yang semula yaitu ketika Allah pertama kali menciptakan manusia. Di dalam Kejadian 1 ayat 6 dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itulah rancangan semula Allah atas manusia, yaitu supaya manusia menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana segambar dan serupa dengan Allah? Tidak ada lain, segambar dan serupa Allah adalah kehidupan seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, jika kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Berarti, saudara, Kristen tidak bisa terlepas dari perubahan menjadi semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya Kristen itu keserupaan dengan Kristus, tidak bisa dipisahkan dari keserupaan dengan Kristus. Nah, semakin seseorang bertumbuh serupa Kristus, maka keselamatan itu akan menjadi milik yang pasti, saudara. Milik yang pasti. Disinilah dalam proses seseorang
mengalami perubahan metamorfoste, semakin serupa dengan Kristus, maka berlaku kalimat yang selama ini dipahami oleh banyak orang, sekali selamat tetap. Jadi bukan menerima Yesus sebagai Tuhan, setelah itu sekali selamat tetap selamat. Tetapi ketika seseorang pertama kali menerima Yesus Tuhan, kemudian dia mulai mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar, yaitu menggunakan seluruh kehendak bebas yang dimilikinya untuk berusaha hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dalam proses perjalanan yang semakin lama semakin serupa dengan kehendak Tuhan, itulah seseorang dapat disebut sekali selamat tetap selamat. Nah, untuk bisa memahami pengertian keselamatan, maka keselamatan harus dilihat dari 3 dimensi sesuai dengan tema kita, keselamatan dalam 3 dimensi. Yang pertama, tolong keluarkan slide-nya. Keselamatan ditinjau dari sudut pandang masa lalu, saudara. Masa lalu. Apa keselamatan ditinjau dari sudut pandang masa lalu? Yaitu, saudara, keselamatan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu atas seluruh umat manusia. Itu yang sudah Tuhan Yesus kerjakan masa lalu. Jadi, saudara, dengan mengerti keselamatan dari sudut pandang masa lalu, tidak perlu lagi ada usaha dari kita atau orang lain untuk melengkapi karya Tuhan Yesus yang sudah sempurna itu. Tidak perlu. Makanya di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata apa, saudara? Sebelum dia mengakhiri semua rangkaian karya keselamatannya, sudah tetelestai. Artinya seluruh karyanya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Maka disinilah kita meyakini, dan ini adalah harga mati apa? Tidak ada jalan keselamatan yang lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan kecuali melalui karya salib Tuhan Yesus. Ini harga mati. Tidak ada keselamatan di luar. Tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan itu apa? Dikembalikan manusia kepada rancangan semula. Karena prototipenya adalah Tuhan Yesus, maka di luar Tuhan Yesus tidak mungkin bisa terjadi keselamatan, gitu loh, saudara. Saudara mengerti apa yang saya maksudkan? Oke? Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam proses pergaulan kita bermasyarakat, kita harus berani belajar mentoleransi keyakinan yang berbeda dengan keyakinan kita. Dan kita tidak boleh memaksa orang lain untuk sealiran dengan kita. Yang harus kita tunjukkan adalah keteladanan hidup. Bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Kita tunjukkan melalui hidup kita. Kita tidak boleh memaksakan orang lain sealiran dengan kita. Tetapi secara pribadi, kita hanya percaya hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harus mempertahankan keyakinan ini berapapun harganya. Saudara, lah, dalam memandang keselamatan ditinjau dari masa lalu itu, kita harus memahami maksud kedatangan Tuhan Yesus datang ke bumi, memberi nyawanya bagi dosa, bagi tebusan dosa manusia, supaya manusia dapat dikembalikan kepada rancangan semula. Jika kita tidak mengerti maksud kedatangan Tuhan ke dunia, maka tidak bisa terbangun iman yang benar. Nah, selama ini cuma diartikan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan, yaitu untuk membawa orang yang percaya masuk ke dalam sorga. Tapi bagaimana masuk ke dalam sorga itu? Harus melewati akulah jalan. Artinya jalan hidup yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Hanya melewati jalan hidup yang dijalani oleh Tuhan Yesus, seseorang bisa sampai kepada Bapa. Tuhan Yesus sendiri berkata begitu. Jadi tidak cukup hanya melalui keyakinan dan perkataan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu baru langkah awal, belum segalanya. Setelah menerima Yesus, harus dibuktikan dalam proses hidup. Bagaimana cara kita menerima Yesus sebagai Tuhan? Bagaimana kita menjadikan beliau sebagai Tuhan kita dan Juru Selamat kita? Ya. Jika kita tidak mengerti maksud kedatangan Tuhan Yesus,
maka tidak mungkin bisa terbangun iman yang benar, saudara. Akhirnya, fokus hidup orang percaya hanya pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Terus-menerus, seperti yang selama ini kita ketahui dan kita lihat di balik mimbar-mimbar gereja. Tidak pernah memikirkan dan memperdulikan pertumbuhan karakter yang semakin serupa Kristus. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kalau seseorang melihat betapa pentingnya perubahan karakter menjadi semakin serupa dengan Kristus, saudaraku, maka ia akan terus-menerus fokus kepada kebenaran itu. Betul? Dia tidak sedikit pemenuhan kebutuhan jasmani, setelah itu serupa Kristus. Tidak mungkin. Karena tidak mungkin bisa terbangun sebuah pola pikir yang makin hari makin ke arah Kristus. Nah, padahal saudara, perubahan semakin serupa dengan Kristus itu adalah motivasi Kristus datang ke dunia ini. Supaya kita bisa menjadi sama dengan Dia. Kenapa? Karena hanya dengan menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus, seseorang dapat disebut menghargai karya keselamatan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Aku datang ke dunia untuk memberikan kamu hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan, hidup zoe, hidup dalam kelimpahan perisos. Hidup yang berkelimpahan itu artinya highly in quality, bukan secara jumlah. Kualitas hidup ada di mana? Ada di siapa? Tuhan Yesus. Maka Dia bilang, aku datang memberikan kamu hidupku, supaya kamu mengenakan hidupku. Hanya ketika seseorang berjuang untuk berjuang untuk menjadi semakin serupa Kristus, ia sedang menghargai karya keselamatan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan atas hidupnya. Dan hanya orang yang menghargai karya keselamatan Tuhan Yesus yang dilayakkan untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jika seseorang tidak menghargai, tidak mungkin bisa dilayakkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Maka dengan menyadari kebenaran ini, seluruh hidup yang kita jalani dengan seluruh kesibukannya, sebenarnya orientasinya cuma satu, yaitu mempersiapkan diri kita sebaik mungkin melalui apapun yang kita lakukan, supaya kita bisa memasuki hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Dilayakkan memasuki hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, cara kita menjalani hidup di dunia ini sangat menentukan kehidupan kekal yang akan kita masuki nanti, Bapak Ibu. Ketika kita benar-benar dapat memahami dan menghayati hal ini, maka pemenuhan kebutuhan hidup di dunia bukan lagi menjadi masalah utama. Bukan lagi menjadi masalah utama. Karena kita makin sadar yang menjadi masalah utama dan harus terus-menerus kita perjuangkan, yaitu supaya kita kedapatan berkenan kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita kedapatan berkenan kepada Tuhan? Semakin kita bisa menghayati kebenaran ini, saudara, motivasi kita mencari Tuhan sudah bukan untuk roti. Sudah bukan untuk roti. Bukan supaya Tuhan menyelesaikan masalah hidup kita. Bukan, saudara. Tapi supaya karakter kita makin diperbaharui dari ke hari ke sehari, sampai kita bisa memiliki kehidupan yang makin berkenan kepada Bapa, sama seperti Tuhan Yesus berkenan kepada Bapa di sorga. Mungkin ada yang bertanya kepada saya, Pak, tapi kan saya perlu makan, saya perlu kebutuhan hidup sehari-hari. Saya mau kasih tahu kepada saudara, Tuhan jauh lebih peduli daripada kita peduli dengan diri kita sendiri. Saya ulangi ya, Tuhan jauh lebih peduli diri kita daripada kita peduli kepada diri sendiri. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata begini, burung di udara dipelihara. Saya mau tanya sama saudara, saudara dengan burung mana yang lebih berharga? Hidup kita, bukan? Kita lebih berharga. Kita diciptakan segambar dengan Allah. Kalau kita diciptakan dengan segambar dengan Allah, masakan Allah tidak pelihara kita? Masalahnya kita mau memberi diri dipelihara atau tidak. Itu persoalannya, ya kan? Nah, jika kita benar-benar menghayati pernyataan Tuhan Yesus ini, maka pemenuhan kebutuhan jasmani sudah tidak lagi dipersoalkan di dalam gereja. Seharusnya
tidak dibicarakan lagi dalam gereja. Karena yang menjadi isu utama, yang harus terus-menerus dipersoalkan dalam gereja adalah masalah-masalah kehidupan rohani. Masalah-masalah kehidupan rohani. Yang berbicara kepada saudara ini sebenarnya orang yang mengalami banyak proses dari Tuhan. Benar. Dan saya bisa berkata ini karena saya mengalami. Betul, saudara. Pemenuhan kebutuhan jasmani, kesembuhan sakit penyakit sudah tidak menjadi persoalan. Jika Tuhan yang kami sembah sanggup melepaskan, Dia akan melepaskan. Amin. Ya, kita nggak perlu teriak-teriak minta. Tuhan jauh lebih tahu kok. Tapi yang penting adalah bagaimana di tengah kesesakan, apapun nama kesesakan itu, hidup kita harus berubah. Itu yang jauh lebih penting. Yang Tuhan inginkan lihat itu dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, masalah utama manusia itu adalah dosa. Saya ulangi, masalah utama manusia itu adalah dosa, bukan makan minum, saudara. Karena akibat dosa, maka terputus hubungan antara manusia dengan Allah. Akibat dari terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah, maka manusia tidak bisa mencapai kesucian seperti yang Allah inginkan. Dan karakternya rusak, saudaraku. Saya katakan karakter rusak begini. Saya adalah orang yang punya masa lalu yang sangat jelek. Ya. Merubah syarat satu karakter menjadi baik aja susah, apalagi berkenan. Merubah satu karakter baik apalagi itu susah sekali, saudaraku. Apalagi berkenan. Maka saya bisa menghayati perubahan hidup itu betapa sulitnya. Apalagi berkenan. Tidak mudah, saudara. Percayalah tidak mudah. Kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Tidak mudah merubah hidup kita yang makin berkenan. Jadi akibat terpisah dari Allah, maka karakter manusia menjadi rusak. Keadaan inilah sesungguhnya yang harus kita hayati, bahwa kita sedang ada di dalam ancaman bayang-bayang api kekal. Kita selalu ada dalam ancaman api kekal, saudara. Jadi dosa itu membuat manusia meleset dari rencana Allah. Akhirnya membuat manusia ada di sebuah tempat yang tidak diinginkan oleh Allah. Ada di sebuah tempat yang tidak diinginkan oleh Allah. Persoalannya banyak orang tidak mengerti maksud kedatangan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Enggak mengerti. Seharusnya kan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menjadi juru selamat adalah supaya orang-orang yang menerimanya bisa diubah menjadi seperti yang Dia inginkan, yang sudah menyelamatkan kita. Karena tidak mengerti, maka akan cenderung beranggapan yang penting sudah menerima Yesus dan sebagai Tuhan dan juru selamat, yang penting aktif bergereja, yang penting sudah mempersembahkan sejumlah uang di dalam gereja, maka pasti masuk surga. Akibat seperti inilah kita tidak bisa menemukan kualitas karakter orang Kristen yang makin agung. Saudara, kita menjumpai, kita melihat puluhan tahun sudah jadi Kristen. Seorang suami kadang-kadang masih saja bersikap kasar kepada istrinya, melukai istrinya, bahkan sudah pelayanan, mungkin sudah jadi pendeta. Seharusnya tidak boleh. Jangankan bersikap kasar, kata-kata kasar aja sudah tidak boleh. Karena kalau dia menjadi Kristen berarti dia harus menjadi serupa Kristus. Hidupnya harus diubahkan. Itu saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, perubahan karakter harus menjadi isu yang utama dalam pesan-pesan yang disampaikan di balik mimbar gereja. Akibat dari pemahaman yang salah bahwa Kristen menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aktif bergereja, menjadi aktivis, kemudian membayar perpuluhan, maka saudara, tidak membuat orang Kristen memacu dirinya untuk berubah. Tidak memacu dirinya untuk berubah. Dan akhirnya tujuan ikut Tuhan supaya Tuhan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya di dunia ini, tanpa berpikir bahwa hidupnya harus berubah.
Betapa sia-sianya kita jadi Kristen, karena pada akhirnya yang Tuhan ukur adalah bukan menjadi Kristen dengan seluruh aktivitas, tapi yang Tuhan Yesus ukur adalah apakah kita melakukan kehendak Allah atau tidak. Karena Tuhan sendiri yang berkata di dalam Matius 7 ayat 21-23. Jadi dimensi keselamatan masa lalu adalah keselamatan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa mengerjakan keselamatan selain yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, saudara. Itu yang harus kita pahami. Sekarang dimensi kedua, yaitu dimensi ditinjau dari aspek sekarang, present. Yaitu pergumulan orang percaya dalam meresponi keselamatan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Itu adalah dimensi keselamatan aspek sekarang. Kita harus bergumul. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kita. Yesus sudah melakukan bagiannya, sekarang kita harus melakukan, supaya seimbang kita harus melakukan bagian kita. Makanya Filipi 2 ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, sudah senantiasa taat. Ya, karena itu, apa saudara? Tetaplah. Sudah senantiasa taat. Tapi Paulus menekan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi keselamatan ditinjau masa sekarang adalah pergumulan orang percaya dalam meresponi keselamatan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan atas hidupnya. Dengan cara apa? Terus menerus bertumbuh menjadi semakin serupa dengan cara mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5-7. Jadi keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan itu harus diresponi dengan respon yang benar. Yaitu dengan cara apa? Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Hanya dengan cara ini, maka keselamatan yang saudara dan saya terima itu akan menjadi milik yang pasti. Hanya dengan cara ini. Hanya dengan cara mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, maka keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan itu akan menjadi milik yang pasti, saudaraku. Ibrani 6 ayat 9-11 mengatakan begini. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia akan lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin dengar baik ini, supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Pengharapanmu. Kalau seseorang berjuang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, maka pengharapannya sebenarnya cuma satu, yaitu supaya pada akhirnya dia bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Betul? Tidak ada lain. Kalau dia mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, maka pengharapan itu akan menjadi milik yang pasti, yaitu bersama-sama dengan Tuhan Yesus hanya ketika kita sungguh-sungguh, saudara, tetap mengerjakan keselamatan, menunjukkan kesungguhan, sampai pengharapan itu menjadi milik yang pasti. 2 Petrus pasal yang ke-10 ayat pasal yang pertama ayat 10-11 mengatakan demikian. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 10-11. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh. Diulangi lagi, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Untuk apa? Memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita makin jelas, saudara. Dulu kita membaca, kita tidak mengerti. Tapi sekarang ketika dijelaskan, kita mulai mengerti. Ternyata begitu luar biasa kebenaran. Maka inilah maksud kita, berkumpul tekun sekian tahun kita belajar kebenaran. Karena kalau kita tidak belajar kebenaran, perjalanan iman kita tidak jelas, saudara.
menjadi milik yang pasti. Mari perhatikan, menjadi milik yang pasti. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 6 ayat 11. Pengharapanmu menjadikan pengharapan suatu milik yang pasti sampai akhirnya. Artinya apa menjadi milik yang pasti? Begini saudara, jika seseorang meresponi keselamatan yang dia terima dengan sikap benar, yaitu mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, maka ia sampai pada taraf tidak mungkin bisa binasa. Inilah yang saya ulangi lagi, disebut sekali selamat tetap selamat. Jadi dalam menjalani hidup ini saudara, kita harus sungguh-sungguh mengerjakan bagian kita dengan takut dan gentar. Bukan Tuhan yang mengerjakan, kita yang harus berjuang mengerjakan dengan pertolongan Tuhan. Maka Tuhan akan memberi kekuatan untuk kita bisa melakukan bagian yang harus kita lakukan dengan baik. Karena hanya dengan cara ini keselamatan kita menjadi milik yang pasti, saudara. Jadi begini saudara, perjalanan keselamatan itu dimulai dari yang pertama, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dosa kita diampuni, seluruh dosa kita diampuni. Dan kita diterima sebagai anak. Tujuan kita diterima sebagai anak supaya apa? Supaya kita bisa dididik dan diajar oleh Tuhan, betul? Kalau kita tidak diterima sebagai anak, kita tidak mungkin bisa dididik dan diajar oleh Tuhan. Anak tetangga kita nggak bisa dididik seperti anak kita, saudara. Kalaupun dia nakal, paling banter kita cuma bicara. Tidak bisa kita pakai rotan. Kita bisa disu sama tetangga, ya kan? Dilaporkan polisi. Demikian juga dengan apa yang Tuhan Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu. Jadi waktu kita menerima Yesus, dosa kita diampuni. Kita diterima sebagai anak. Tetapi dengar baik, karakter kita belum berubah. Kita diterima sebagai anak supaya apa? Supaya kita dididik dan diajar. Maka kita masih menjadi anak gampang. Notos, anak gampang. Anak yang tidak sah, belum sah. Dari anak yang tidak sah atau belum sah, harus terus-menerus alami didikan Tuhan. Sampai alami proses perubahan. Proses perubahan sampai apa? Memiliki kualitas karakter sebagai anak yang sah atau huios, pangeran. Jadi dalam memandang keselamatan dimensi kedua, aspek sekarang, terdapat sebuah fakta. Apa itu? Adanya pergumulan untuk menerima anugerah keselamatan. Adanya pergumulan setelah seseorang menerima anugerah keselamatan. Pergumulan inilah yang disebut dengan tindakan iman, saudara. Pergumulan inilah yang disebut dengan tindakan iman. Jadi iman itu bukan hanya sampai pada perkataan, bukan hanya sebagai persetujuan pikiran atau pengaminan akali, tetapi harus disertai dengan bukti, yaitu tindakan nyata, tindakan konkret. Nah, mari kita lihat bersama di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8. Ya, Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kalau kita perhatikan benar-benar, melalui ayat ini, seolah-olah ada dua penyebab keselamatan. Yang pertama kasih karunia, yang kedua karena oleh iman. Betul? Oleh iman. Lah kita harus mengerti. Artinya begini saudara, kasih karunia keselamatan yang telah kita terima. Apa kasih karunia yang keselamatan yang telah kita terima? Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu kita menerima kasih karunia keselamatan. Harus disambut dengan iman. Oleh karena itu iman kita bisa mengerti diartikan sebagai penurutan terhadap kehendak Allah. Iman itu bukan apa yang aku mau terjadi. Ya ampun saudara. Maka kalau orang Kristen hanya memahami iman apa yang kita mau terjadi, semakin diimani semakin terjadi, jadi rusak saudara. Dia tidak pernah mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Padahal iman yang sejati adalah belajar menuruti kehendak Allah. Abraham adalah bapak orang beriman, gitu.
Sepanjang hidupnya sejak ia menerima perintah Allah keluar dari negeri asalnya, Ur Kasdim, disitulah dia belajar untuk menuruti apa yang Allah inginkan untuk dia lakukan terus menerus. Sampai pada satu titik ia dianggap lulus dan diberi gelar sebagai bapak orang beriman. Diberi gelar. Loh, saudara sekolah aja harus sekolah baru terima gelar. Betul? Nggak mungkin saudara masuk bayar uang pangkal langsung dapat gelar SH, MH. Nggak mungkin. Harus sekolah, mengikuti aturan. Lah kalau kita mau menjadi anak Allah, ya kita harus menuruti kehendak Allah. Gitu loh saudara. Dengan kehendak bebas yang telah diterimanya, seharusnya manusia berjuang terus mengarahkan kehendaknya untuk hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Hidup dalam penurutan kehendak Allah, perjuangan hidup dalam penurutan kehendak Allah, inilah bukti dari tindakan imannya. Sampai pada akhirnya ia disahkan menjadi huios, anak Allah yang sah. Yohanes 1 ayat 12 berkata begini saudara. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu yang mereka yang percaya kepada namanya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Anak Allah yang sah ini maksudnya. Kuasa itu apa? Exousia. Hak. Diberi hak. Gitu loh. Diberi kuasa itu diberi hak. Nah kalau kita diberi hak, maka kita harus menunjukkan melalui sikap, tindakan, pilihan, keputusan kita bahwa kita orang yang memang layak menerima hak itu, saudara. Kita layak menerima hak itu, saudara. Ya, saudara, tidak cukup hanya dibuktikan dengan mulut, tapi harus dibuktikan dengan tindakan nyata dalam seluruh perjalanan hidup. Dengar baik begini ya, gampangnya sederhana gini. Pengesahan seorang suami istri itu bukan hanya kepada selembar kertas catatan sipil atau ketika menerima sertifikat dari gereja, oh ya suami istri, enggak. Pengesahan suami istri itu harus dibuktikan perlakuan masing-masing pribadi kepada pasangannya. Baru itu disebut, oh itu suami yang baik, oh istri yang baik, oh ini benar-benar suami istri. Ada orang-orang cuma sekedar selembar kertas suami istri, tapi sebenarnya tidak menjadi suami istri, saudaraku. Nah, masa hidup kita di dunia ini adalah pembuktian apakah melalui sikap, keputusan, pilihan yang kita ambil, kita ini menunjukkan mengasihi dan menghormati Tuhan atau tidak. Jika orang percaya membuktikan melalui tindakannya bahwa ia mengasihi dan menghormati Tuhan melalui sikap, tindakan, pilihan dan keputusannya, maka hidupnya akan alami perkenanan Tuhan. Jika tidak, maka dia tidak mungkin alami perkenanan Tuhan meskipun ia adalah orang percaya. Jadi saudara, melalui perjalanan hidup seseorang, melalui perjalanan hidup orang percaya, sudah bisa dapat diketahui apakah ia orang-orang yang akan masuk ke dalam kerajaan surga atau tidak, saudara. Sudah dapat diketahui ciri-cirinya. Ya, yang ketiga, dimensi yang ketiga adalah dimensi keselamatan. Yang ketiga adalah keselamatan ditinjau di masa yang akan datang, future. Yaitu pengharapan yang menjadi tujuan orang percaya. Pengharapan yang menjadi tujuan orang percaya itu terrealisasinya kedatangan Tuhan Yesus secara fisik atau penggenapan atas keselamatan yang telah diterima oleh orang percaya. Terrealisasinya itu dimensi yang ketiga. Orang percaya akan masuk ke dimensi yang ketiga. Nah sekarang ini kita baru masuk dimensi yang kedua, dimensi sekarang, gitu kan. Nanti ketika kita menutup mata, kita akan masuk pada dimensi yang ketiga. Pengharapan itu akan terrealisasi atau tidak sangat ditentukan bagaimana kita menjalani hidup. Roma 8 ayat 24. Roma 8 ayat 24. Sebab
Kita diselamatkan dalam pengharapan, saudara. Ya, kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana mungkin orang masih mengharapkan apa yang dilihat? Seseorang mengharapkan sesuatu kan karena dia belum melihatnya, saudara. Hari ini kita belum melihat, kita belum mengalami, tapi kita memiliki pengharapan yang makin kuat. Suatu hari nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Itu pengharapan itulah yang membuat kita berjuang hari ini, saudara. Lah pengharapan itu terbangun dari mana? Dari kebenaran yang diterima, dari kehidupan yang kita jalani, saudara. Nanti hari Minggu saya akan berbicara bagaimana sebenarnya kita menghadapi berbagai macam tantangan, godaan, ya, di dalam menjalani hidup ini. Maka kita harus memiliki pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Kita juga mesti memiliki pengalaman untuk belajar kebenaran. Itu yang memberi kekuatan dalam menghadapi berbagai macam tantangan yang ada di depan yang tidak pernah kita ketahui. Maka perjalanan bersama dengan Tuhan, baik melalui kebenaran maupun dengan perjalanan iman secara pribadi dengan Tuhan, harus terus-menerus mengalami pembaharuan. Kalau tidak, kita tidak akan sanggup menghadapi tantangan dan tekanan di depan yang tidak pernah kita ketahui nanti hari Minggu. Jadi yang kita ketahui saat ini adalah suatu hari nanti Tuhan akan datang di awan-awan. Untuk apa? Dalam seluruh kemuliaannya menjemput dan setelah itu memerintah. Bersama dengan siapa? Bersama dengan kita. Mari kita lihat ayatnya, di mana Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Lukas pasal 22 ayat 29 sampai 30. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ini adalah perkataan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, dan ini juga berlaku kepada kita. Maka kita harus mengarahkan seluruh hidup kita kepada rencana Allah yang melayakkan kita untuk memerintah bersama dengan Beliau yang mulia. Nah, begini saudara, ketika kita sudah memasuki negeri yang tidak berzaman, yaitu kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus, maka disitulah baru genap atau sempurna seluruh proyek penyelamatan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Jadi langit baru, bumi baru, itu adalah pelabuhan akhir yang menyutai proyek keselamatan. Jadi proyek besar Allah itu mempersiapkan langit baru, bumi baru, supaya orang percaya bisa mewarisinya. Maka Tuhan Yesus berkata, kumpulkan harta di surga. Proyek besar Allah itu kelihatan dari perkataan Tuhan, kumpulkan harta di surga. Maka kita dalam menjalani hidup ini sudah bukan lagi isu berkat jasmani. Sedangkan saudara? Tuhan sudah sediakan kita untuk memasuki langit baru, bumi baru, saudara. Bagaimana mungkin kita terus-menerus fokus pada pemenuhan kebutuhan jasmani yang jauh lebih mulia dan agung Tuhan sediakan, tapi kita masih mau yang di dunia yang singkat ini. Jadi surga harus menjadi fokus utama dalam hidup kita. Maka Tuhan Yesus berkata, carilah kerajaan surga dan kebenarannya. Paulus mengatakan, carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maka waktu kita berjuang, saudara, maka dengan seluruh kesibukan yang kita jalani, kita belajar semua satu, yaitu kita belajar mengabdikan hidup kita kepada Tuhan di tengah-tengah pekerjaan yang kita lakukan. Karena kita tahu hanya dengan mengabdi kepada Tuhan di bumi kita bisa mengabdi kepada Tuhan di surga. Melalui pemahaman dimensi ketiga keselamatan ini, maka kita dapat memahami bahwa keselamatan itu bukan hanya diperkenan masuk surga dan
tetapi juga menerima kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Menerima kemuliaan bersama Tuhan Yesus. Gak usah repot, Pak. Saya gak usah menerima kemuliaan, yang penting saya masuk surga. Sedangkan diberi kemuliaan aja saudara gak mau, bagaimana saudara mau masuk surga dengan pilihan-pilihan yang hidup yang ada di dunia ini? Tidak mungkin. Tidak mungkin, saudaraku. Jadi keselamatan dalam Tuhan Yesus itu menyangkut beberapa hal. Keluarkan slide yang keempat. Yang pertama, keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus. Ya, yang tadi saya ulangi, saya konklusikan, tidak ada jalan keselamatan di luar karya keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Itu yang harus kita pegang. Tidak ada. Yang kedua, slide yang kelima. Proses keselamatan itu menitikberatkan pada pembentukan karakter lebih daripada sekedar pemenuhan kebutuhan jasmani. Oleh karena itu, proses pembentukan karakter harus menjadi fokus yang lebih utama dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Dengan menyadari kebenaran ini, kita dapat mengerti bahwa mendahulukan Allah, mendahulukan kerajaan Allah, kerajaan sorga dan kebenarannya, itu sama dengan mengutamakan pembentukan Tuhan atas hidup kita, supaya kita bisa menjadi manusia seperti yang Tuhan kehendaki. Slide yang ke-6, yang ketiga. Proses keselamatan itu berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Panjangnya sampai mana? Seumur hidup kita di dunia ini. Maka setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tahu bahwa tidak membuat kita menjadi langsung sempurna. Kita yang harus berjuang. Apalagi kalau ada orang-orang yang terikat dengan dosa-dosa tertentu. Aduh saudara, pada waktu nanti kita menghadap tahta pengadilan Tuhan, seluruh manusia pasti akan menghadapi tahta pengadilan Tuhan. Maka reaksi yang paling akan terlihat di situ adalah penyesalan. Dua hal yang terjadi. Karena sebenarnya ketika dia menoleh ke belakang dan melihat sebenarnya dia bisa dimuliakan bersama Tuhan, tapi ia tidak bisa dipermuliakan bersama dengan Tuhan, itu akan menyesal. Menyesal, saudara. Yang lebih menyesal lagi yang kedua, pada waktu ia terbuang dari hadirat Tuhan, karena dia menyia-nyiakan keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan dan Tuhan berikan. Waduh, itu menyesalnya luar biasa. Alkitab memberikan gambaran terdapat seperti orang yang mengalami ratap tangis dan gertak gigi, saudara. Ya, jadi kita harus setelah menerima Yesus memberi diri untuk dibentuk oleh Tuhan sampai kita berubah, saudara. Jadi dibutuhkan usaha kita loh dalam menggenapi dan meresponi keselamatan yang sudah kita terima. Maka setelah menerima anugerah keselamatan, bukan berarti kita tidak lagi melakukan bagian kita sebagai bentuk dari tanggung jawab kita dalam menerima anugerah tersebut. Karena setelah menerima anugerah keselamatan itu, kita harus belajar terus-menerus meresponi dengan benar setiap didikan Tuhan dalam setiap peristiwa, sampai kita berubah menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Maka Roma 8:28 puluhan kali diucapkan balik mimbar ini, Allah turut bekerja sunergeo. Bahasa lain seaslinya sunergeo, terdiri dari dua kata, sun dan ergo. Sun berarti bersama, together. Ergeo artinya bekerja. Jadi sunergeo berarti bekerja bersama. Di sini kita mengerti dibutuhkan kerjasama atau usaha kedua belah pihak. Allah sudah melakukan bagiannya, dan sekarang kita harus melakukan bagian kita, saudaraku. Kita harus melakukan bagian kita, yaitu apa? Mengerjakan keselamatan. Allah sudah menyelamatkan, bagian kita adalah mengerjakan keselamatan. Yang terakhir, yang keempat, pengharapan terbesar kita dalam menjalani hidup ini hanyalah kerajaan surga. Mungkin saudara berkata, yang realistis Pak, surga melulu. Kita harus jujur, saya bertanya kepada saudara, siapapun saudara pasti berkata, tujuan akhir hidup kita kemana? Saya mau tanya sama saudara, tujuan akhir kita kemana? Semua orang pasti akan menjawab, masuk surga. Masalahnya saudara, kita harus tahu, tidak mudah untuk masuk surga. Tidak mudah untuk masuk surga. Masuk sebuah negara aja tidak mudah, saudara. Seseorang harus punya visa,
seseorang harus punya paspor, ya kan? Kita kemudian harus melewati screening. Loh, ini kok masuk surga hanya karena jadi Kristen? Coba saudara, betapa bejat dan rusaknya kekristenan hari-hari ini. Maka kita mengembalikan ajaran Tuhan Yesus. Apapun resikonya, dianggap apapun, tapi kita juga mau, dibalik kita mau mengembalikan ajaran Tuhan, kita mau berjuang untuk mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kalau kita mau jadi warga negara kerajaan sorga, maka kita harus memiliki sikap sebagai warga negara kerajaan sorga sewaktu kita masih hidup di dunia. Kalau tidak bisa dipercaya, kalau masih hidup dengan dosa-dosa, terikat dengan dosa-dosa tertentu, waduh saudara, jauh. Maka saudara, saya mengerti, tidak banyak orang yang bisa menerima karena apa? Karena orang masih tidak bisa menjalani hidup yang paling standar yang Tuhan inginkan, maka tidak bisa diterima. Maka sebenarnya hidup kita di dunia ini pembibitan atau persemaian, disemai untuk apa? Untuk memasuki kehidupan yang akan datang. Maka keselamatan abadi itu menjadi tujuan kita. Berjuang mengerjakan keselamatan itu sangat tidak mudah. Berubah saja tidak mudah, apalagi mengerjakan keselamatan. Maka diperlukan ketekunan. Bagaimana ketekunan? Yaitu kita belajar hidup dalam kebenaran. Bagaimana bisa hidup dalam kebenaran? Diisi dengan kebenaran. Isi hidupmu dengan kebenaran. Gereja ini menyediakan berbagai macam fasilitas. Di situ kita harus gunakan. Mulai buku bacaan, renungan harian yang datang tiap pagi, sampai kebenaran-kebenaran yang disampaikan di balik-balik mimbar ini. Itu akan membangun hidup kita, saudaraku. Belajarlah mencari Tuhan. Mencari Tuhan secara pribadi. Karena pengalaman pribadi kita berjalan bersama dengan Tuhan, itu menjadi kekuatan buat kita menghadapi berbagai macam ketidakpastian, tantangan, bahkan godaan yang ada di depan. Kita tidak pernah tahu tantangan, godaan, tekanan yang ada di depan. Tapi yang kita tahu, kita punya hubungan dengan Tuhan setiap hari. Kita membangun hidup kita dengan belajar kebenaran. Maka disitulah hubungan kita dengan Tuhan dan pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan serta kebenaran firman yang kita terima itu memberi kekuatan untuk kita melewati berbagai macam ketidakpastian yang ada di depan kita. Mari kita berjuang bersama, saudara. Kita tidak rugi, kita berjuang bersama. Mungkin hari ini dagingmu lebih kuat menuntut untuk disenangkan dan dipuaskan. Pernahkah saudara menyadari suatu hari nanti semua itu akan sia-sia? Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Kita menjerit pun ketika kita sadar, ketika kita menghadap tata pengadilan Tuhan, tidak bisa lagi kita perbaharui. Hari ini kita perbaharui. Hari ini kita menjerit kepada Tuhan. Sampai kita bisa mengalahkan apapun yang mengikat kita. Sampai kita hanya mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kesabaran Bapa membentuk kami. Terima kasih untuk ajaran didikan yang semua kami terima dari Bapa. Mari angkat kedua tangan saudara. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan, kekuatan, penghiburan yang berasal dari Roh-Nya Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Amin.